Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ryan Muhammad Adaha dengan PMG1A023051. Di sini saya akan membahas studi kasus yang menjadi soal ujian tengah semester mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Di sini pertama-tama langsung kita lihat ada meminta inputan nama dan NPM, lalu menampilkannya dengan tulisan welcome, lalu diikuti NPM dan juga nama yang dirubah menjadi uppercase, dan pada last name-nya itu hanya diambil pada indeks ke nolnya saja. Oke, lanjut. Pertama-tama kita buat main class terlebih dahulu untuk menjalankan program nantinya. Setelah itu kita buat file nama identity.java, yang mana ini saya buat untuk bagian sini, untuk bagian npm dan nama ini. Lalu kita buat public string welcome namanya. Kita buat method return welcome dengan parameter itu string full name dan string npm gitu ya. Nah, di sini kita declare dulu untuk membagi nama ini, untuk mengambil membagi bagian first name dan last name. Kita harus tahu posisi spasi yang berada di tengah-tengah nama, di tengah-tengah last name dan first name itu. Di sini untuk mencari tahunya kita membuat variabel yang bernama posisi spasi dengan tipe data integer. Di sini posisi spasi itu menghitung indeks indeks spasi dari variabel full name nantinya. Lalu string first name itu full name substring pastinya first name itu dari indeks ke 0 sampai posisi spasi dikurang 1. Lalu last name itu full name dot substring posisi spasi ditambah 1, karena last name itu berada di posisi spasi lalu ditambah 1. Jangan lupa dirubah ke format uppercase karena diminta menampilkan dengan uppercase di sana. Lalu langsung kita declare lagi string npm. Tidak perlu sepertinya, langsung aja di return itu welcome, lalu npm nya nanti di main aja. Lalu setelah npm ada karakter di sini, lalu first name, dan terakhir dikasih spasi dulu dan last name. Nah, perlu menjadi catatan untuk last name itu hanya diambil huruf awal, maka dari itu kita mengambil char add-nya, char add pada indeks ke 0 seperti itu. Nah, untuk di main itu kita declare dulu, kita panggil nama kelasnya tadi identity id sama dengan new identity. Nah, untuk bagian kelas identity ini kita perlu juga mengimport scanner, karena di sini kan diperlukan inputan. Import java.til.scanner. Lalu di sini kita panggil kelas scannernya sc new scanner system.in. Setelah itu tinggal tinggal di print out saja sana type your name, lalu kita simpan ke variabel dengan nama first name tadi. First name itu
id.sc.nextLine. Lalu di sini kan salah, di sini kan full name ya. Ya berarti di sini full name. Kita minta full name ya. Lalu di sini kita minta masukkan lagi type your npm, dan juga kita simpan ke variabel npm. String npm sama dengan id.sc.nextLine. Lalu tinggal dipanggil nama dari metode tadi, id. Apa tadi, welcome ini. Oh ya, kita print dulu ya. So langsung id.welcome seperti itu. Coba kita jalankan. Type your name Raihan Muhammad. npm saya G1A023051. Nah, sudah berhasil ya. Welcome G1A023051 Raihan M. Nah, untuk selanjutnya itu masuk ke programnya. Study case program ini kita lihat dulu di sini. Sebelum masuki program, kita harus mengecek umur dari pengguna. Nah, program ini hanya bisa digunakan oleh orang yang berusia minimal 18 tahun. Nah, kalau umurnya di bawah 18 tahun, maka tidak bisa menggunakan program ini. Di sini terdapat 5 fitur ya dalam program ini. Ini kita akan memakai switch nantinya, switch case. Dan untuk mengulang bagian ini, anterior case ini, kita akan memakai looping, khususnya while loop. Nah, di sini juga kita lihat ketika kita menekan memilih nomor 5 nantinya atau exit, kita harus menampilkan you have tried this study case program 5 times. Nah, di sini kita harus menghitung ya berapa kali kita memakai programnya itu. Langsung saja kita buat nama kelas dengan nama studycase.java. Studycase.java. Di sini saya buat biar agak sedikit berbeda. Di sini kan kita buat dengan return method. Di sini saya akan buat dengan void method. Public void apa namanya? Study program. Study program. Lalu kita import lagi scanner karena kita masih membutuhkan inputan nantinya. Kita declare lagi scanner sc sama dengan new scanner system.in. Nah, di sini langsung kita cek aja umurnya ya di sini. Di sini kita minta inputan berupa enter your age seperti itu. Lalu kita simpan umurnya tadi ke variable age yang tipe data integer sc.next integer. Nah, setelah kita minta inputan next integer, kita harus membersihkan line-nya dengan sc.nextLine agar tidak terjadi error nantinya. Jika sudah, kita cek menggunakan percabangan. Nah, di sini kan syaratnya berusia minimal 18 tahun. Berarti umur itu harus lebih dari sama dengan 18, maka program ini dapat digunakan seperti itu. Nah, ketika umurnya udah dicek, itu nanti ketika umurnya itu bernilai true, itu akan menampilkan congratulations, you are eligible for the program. Nah, selanjutnya akan menampilkan welcome to study case program. Lalu sort lagi menampilkan list-listnya ya. Satu itu menghitung, calculate the length, panjang of a string, panjang string. Nah, untuk membuatnya menjadi list seperti ini, menjadi 5 baris seperti ini, kita memakai slash terbalik lalu n.
2 itu tentang mengecek apakah suatu bilangan itu bilangan ganjil atau genap, or odd. Yang ketiga itu tentang nge-reverse a string. Lanjutnya yang keempat itu kita akan menampilkan random number between 50 and 100. Yang terakhir itu tombol exitnya, keluar dari program ini, exit. Jika sudah, kita lakukan deklarasian yang tadi, yang saya bilang tadi, kita harus menghitung berapa kali program ini berjalan. Di sini saya akan menamakan itu variabel itu dengan times. Di sini saya set 0 dulu. Dan di sini saya akan membuat variabel boolean dengan nama control. Ini fungsinya untuk mengatur nanti loopingannya itu ketika dia memilih 5, walaupun syarat timesnya terpenuhi, tetapi kita buat boolean control ini posisinya false, maka loopingan itu akan berhenti walaupun tidak 5 kali ataupun berapa syarat yang nanti kita buat. Di sini kita looping dulu while times. Di sini saya membuatnya berarti saya ingin membuat program ini hanya boleh dijalankan 5 kali dan control itu harus bernilai true. Nah, lalu kita looping enter your choice. Jika sudah, kita simpan choice ini ke dalam variabel integer sc.nextInteger. Lalu kita bersihkan line lagi karena menyimpan integer. Nah, di sini baru kita switch. Apa yang diswitchkan? Yang diswitchkan itu tadi choice tadi. Nilai dari choice yang akan di switch. Nah, di sini jika choice-nya bernilai 1, case-nya 1, maka akan menjalankan program yang menghitung panjang string tadi. So enter string sini, dan kita menyimpan string itu ke variabel string pastinya dengan nama word aja, itu sc.nextLine. Nah, untuk menghitung panjangnya itu kan berarti integer berupa angka, berarti kita harus simpan word ini ke dalam variabel baru dengan nama word result word aja. Itu word tadi yang inputan tadi dihitung panjangnya length. Lalu terakhir kita menampilkan outputnya, length of the string is ya result word tadi. Nah, di sini kita harus menambahkan nilai times plus karena untuk menampilkan berapa kali program ini dijalankan tadi. Lanjut ke case kedua ya. Kedua itu tentang ganjil genap, berarti kita meminta inputan numbernya, enter a number itu kita simpan numbernya ke variabel num sc.nextInteger. Lalu kita buat kondisi. Tapi di sini kita harus declare dulu variabel odd or even ya, untuk disimpan value-nya nanti itu dia, atau kita pakai return aja. Jika 6 kan kalau genap itu berarti sisa bagi dari duanya itu 0, sama dengan 0. Nah, itu berarti bilang genap. Kita return aja
out seperti itu. Sepertinya tidak bisa return. Oh ya, tidak bisa pakai sama dengan sepertinya tidak bisa, berarti kita pakai variabel aja. Sini string out or even. Nah, kita isi variabel ini dengan nilai even karena dia bernilai genap. Dan else-nya kita isi dengan nilai ganjil karena ini pengecualian dari kondisi yang pertama ini. Nah, terakhir kita tampilkan outputnya. The number is out or even tadi. Lalu kita tambahkan nilai variable times tambah 1 dan di break di sini. Selanjutnya case 3 itu tentang reverse string. Itu kita minta inputan enter a string lagi, enter a string, lalu stringnya disimpan ke dalam variabel dengan nama word2 itu sc.nextLine. Nah, setelah itu untuk bagian reverse itu kita memerlukan kelas namanya string buffer di sini. Itu string buffer sb new string buffer. Nah, dalam parameter ini kita isikan variabel yang ingin kita reverse tadi. Nah, tinggal dipanggil reverse the string is sb dot, cara manggil sb dot reverse. Nah, itu kita jangan lupa tambahkan nilai times lalu di break di sini. Jika sudah, kita buat case keempatnya yaitu tentang random tadi ya. Kita declare dulu library randomnya, new random. Ini udah langsung ke import ya pasti. Nah, udah ada, berarti kita buat variabel. Oh ya, disitu maunya double ya. Coba datanya ini 78,0 double rndm itu sc.nextInteger. Nah, setelah itu kita panggil aja bukan, di sini kita isi dulu batasan dari nilai random ini. Ini kan berarti 51 ditambah 50. Ini kan berarti kan dia itu dikurang 1, berarti ini 50 ditambah 50 berarti 50, antara 50 dan 100 ini nilainya. Nah, setelah itu tinggal kita print random number between 50 and 100 is itu rndm. Nah, kita tambahkan times lalu di break. Nah, terakhir kita membuat exit tadi. Ketika dia exit, kita harus memprintkan you have tried this study case. Itu case program berapa kali, tambah times tadi, terus di sini times gitu. Nah, kontrolnya kita buat menjadi false, kondisinya default. Kita break. Sudah, coba kita panggil di mainnya. Sini kita declare juga study case sc sama dengan new study case. Tinggal dipanggil di sini sc dot
study program. Coba kita jalankan ya. Type your name, Raihan Muhammad, G1A 023051. Udah ada ya, welcome bla 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 bla, umur saya 19. Nah, udah berhasil. Congratulations, you are eligible for the program. Berarti di sini kurang titik. For the program, sini tambahkan titik nanti. Kita pertama menghitung string hello world. Itu length of stringnya 11, enter your choice 77, to out, enter your choice lagi 3, kita nge-reverse contoh, itu benar, 3 lagi Naruto, udah benar, terus kita keluar. You have tried this study case. Oh ya, baru 4 karena kita lupa memilih list yang keempat, yaitu random number. Coba kita ulang lagi, langsung pilih yang keempat 19. Nah, kita langsung pilih 4. Coba kenapa ini illegal argument exception radix random RD. Oh iya, ini RD ya. Nah, harusnya benar-benar ini Raihan Muhammad G1A 023051 19. Di sini kita pilih 4. Random number between 50 ya. Kita cek apakah dia hanya antara nilai segitu. Ya, udah benar. Ketika lebih 5, dia akan berhenti ya loopingannya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Dia otomatis berhenti loopingannya. Karena di sini tadi kita bikin syaratnya kurang dari sama dengan 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, berarti 6 kali. Loopingannya akan berjalan banyak 6 kali. Oke. Tapi nilai di timesnya nanti itu 5 ya. Lanjutnya terakhir kita buat tentang berarti ini ya, tentang thank you Janarko. Berarti kita bikin lagi public string thanks itu berisi full name tadi, string full name, koma, oh berarti full name aja. Berarti di sini kita harus kita bisa membuat posisi spasi lagi seperti yang di atas. Biar posisi spasi itu full name dot index of seperti itu, lalu string first name itu full name dot index of bukan index of tapi substring ini digunakan untuk membagi full name ini. Kita mengambil nilai full name dari indeks ke 0 sampai posisi spasi, itu maksudnya. Nah, di bagian last name itu full name dot substring posisi spasi ditambah 1. Nah, bagian last name ini kita tidak membatasi end of indexnya, ini hanya begin of indexnya, karena nanti kita akan batasi dengan char add indeks keberapa saat itu jika diperlukan. Sini kita rubah yang first name, kita rubah ke uppercase karena diminta ke huruf besar. Yang di last name-nya tidak perlu. Kita tinggal return thank you namanya tadi, nama last name ya. Lalu ada huruf koma di sini. Lalu first name. Dan itu char add index ke 0 ya. Oh ya, di sini kurang tambah. Nah, coba kita tambahkan di sini. Printkan itu id dot thanks seperti itu. Coba
Raihan. Ntar saya clear dulu aja ya. Coba clear dan dibesarkan seperti ini. Kita run lagi. Nama saya Raihan Muhammad. NPM saya G1A023051. Umur saya 19 tahun. Di sini kita hitung length. Coba jangan hello world. Halo. Selamat pagi. 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Benar ya. Cek number. Kita coba tadi kan 77 berarti 80. Nah, 80 itu bilangan genap ya. Kita coba lagi yang ketiga. Kita rubah nama saya sendiri coba. Nah, ini udah kebalik ya. Lalu kita coba 3 lagi, itu Naruto. Lalu kita pilih 4. Nah, itu 90 dan kita pilih terakhir 5. You have tried this study case program 5 times. Thank you Muhammad, R. Sudah benar ya? Oh ya, di sini berarti kurang titik di bagian terakhirnya. Plus titik. Nah, kita coba run lagi. Kita samakan dengan format yang di sini untuk pilihannya. Umur saya 19 tahun. Alhamdulillah. Hello world. Itu 11, benar ya, sama. Kedua itu mengecek 77, the number is out, benar, sama. Ketiga itu kita reverse nama dari John Doe, sama. Lalu Naruto, benar. Yang terakhir random number. Ini random numbernya 62. Lalu terakhir kita exit. You have tried this study case program 5 times. Thank you Muhammad, R. Baiklah, itu saja tugas ujian tengah semester yang dapat saya buat. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.